Anda kembali dalam Presiden Pilihan Rakyat. Tadi kita sudah simak bagaimana hasil perolehan sementara dalam hitung cepat Pilpres 2024. Tadi yang menjadi garis bawah pernyataan terakhir adalah ini menjadi kritikan bagi mesin partai. Dan juga kalau dibalik logikanya adalah artinya ada partai lain yang kemudian juga melesat di Pilpres kali ini. Bisa dibilang seperti itu? Ya, pertama dari partai dua ya yang saya baca. Satu ada fenomena split ticket votingnya kayaknya sepertinya besar. Jadi perolehan partainya tidak semua memilih linear antara pilihan partai ke pilihan capresnya. Yang kedua itu kerap terjadi tapi ini sepertinya lebih besar. Yang kedua juga bisa dibaca dari sisi memang partai ID kita loh, dibandingkan saya istilahkan figur atau personal ID. Jadi lebih pada kekuatan personal lebih kuat. Dan itu memang Pilpres dan Pileg dilakukan secara serempak, biasanya Pilpres memang lebih determinan, dianggap lebih penting oleh pemilih. Dan hari ini kita lihat Pilegnya, tadi kan belum kita bahas, pemilu legislatifnya berdasarkan exit poll, meskipun sudah boleh ya, exit poll itu yang unggul Partai Gerindra, kisaran 19-20%, baru PDI Perjuangan itu mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Dan Gerindra itu mendapatkan berkah elektoral terbesar karena faktor figur tadi, faktornya Prabowo Subianto. Kalau saya ditanya, tentu ada faktor nomor 4, nomor 5, nomor 6. Apa faktor Gerindra naik? Ada 3 faktor utama. Satu Prabowo, 2 Subianto, ketiga Joyo Hadikusumo. Jadi faktor Pak Prabowo lah yang membuat Gerindra tinggi. Seperti dulu Susilo Bambang Yudhoyono, penyebab Demokrat naik pada 2009. Jadi faktor figur lebih kuat, sekaligus ini PR bagi partai untuk melakukan pelembagaan, institusionalisasi dan sebagainya. Mesin-mesin partai tampaknya tidak begitu efektif bergerak. Saya Poltreking misalnya melakukan survei terakhir di Jawa Timur sebagai gambaran. Seluruh partai paslon nomor 2 pada nomor 1 yaitu Nasdem, PKS, terutama PKB pemenang di sana, tetapi pemilihnya separuhnya itu tidak ke 01 tapi juga ke 02. Pilihannya cukup kuat, tentu ada faktor NU dan sebagainya. Jadi pilihan partainya tetap ada yang iya, nanti sama. Exit poll sebenarnya Alfat menarik ya, karena quick count ini kan sudah ini ya, hanya bisa membaca dari sisi kewilayahan ya, geografis. Tapi nanti fungsi exit poll itu membaca perilaku pemilih. Siapa sih pemilih Prabowo, siapa pemilih Anies, siapa pemilih Ganjar, dari segmentasi apa, usianya, itu datanya sudah ada. Dari kelompok usia, kalau dari data kami tadi dari kelompok usia, semua dari Gen Z, milenial, generasi X, dan seterusnya, baby boomer, semuanya itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Tentu yang milenial dan Gen Z lebih besar. Nah, ini bisa kita baca nanti trennya. Pemilih Jokowi juga lebih banyak. Tapi jadi, mungkin juga dari sisi pemilih partai, kalau kita fokus ke PDI Perjuangan, mungkin menurut saya ada satu kondisi yang membuat pemilih PDIP itu dilema. Memang splitnya besar terjadi, tapi ada faktor Pak Jokowinya yang membuat pemilih PDI Perjuangan itu splitnya besar. Kalau andai kata nggak ada faktor Pak Jokowi, mungkin bisa jadi dia lebih solid. Tapi karena dalam situasi yang ada Pak Jokowi, bayangkan pemilih PDIP akan bingung, ini Pak Ganjar atau Pak Jokowi gitu. Jadi itu saya kira catatan pertama juga tuh yang mungkin menurut saya menarik. Dan yang kedua menurut saya seperti tadi disampaikan sama Bang Hanta, ada potensi Gerindra akan cross dengan PDI Perjuangan gitu ya. Meski kita akan tunggu di hasil quick count-nya nanti. Cross posisi berarti maksudnya. Dan kalau itu terjadi, di luar margin error, sepertinya kutukan partai tidak bisa menang lebih dari 2 kali, itu akan terulang. Terbukti kita di sini tahu begitu. Tahun 99 PDI Perjuangan unggul, kemudian tahun 2004 kemenangan PDI Perjuangan dibatalkan oleh Golkar, tahun 2009 ganti lagi ke Partai Demokrat sebagai pemenang baru, tahun 2014 PDI Perjuangan menang, tahun 2019 kembali PDI Perjuangan menang, dan itu sejarah. Ada partai yang bisa mencetak kemenangan 2 kali berturut-turut, tetapi ketika ambisi ingin mencetak hat-trick kemenangan, itu sepertinya ya, itu harus disimpan dulu kalau melihat dari data exit. Menggambarkan apa di benak masyarakat dengan kondisi seperti tadi yang 2 kali menang Pilpres, menang Pileg, tapi kemudian dan itu sebenarnya nyambung ya dengan fenomena pelemahan pelembagaan partai politik kita. Jadi salah satu ciri pelembagaan partai yang lemah adalah seringkali terjadi dinamika elektoral secara rutin. Dan itu yang menjelaskan mengapa perbedaan pemenang pemilu nyaris kita temukan tiap 5 tahun sekali. Jadi kurang stabil ya fenomena elektoralnya. Dan itu yang menjelaskan tiap kali pemilu kita mendapatkan pemenang yang berbeda-beda. Termasuk kali ini. Jadi kemungkinan Gerindra menang saya kira itu terlalu sebening kristal ya, yaitu faktor Pak Prabowo. Faktor Pak Prabowo yang mendapatkan keunggulan telak meskipun melalui endorsement Pak Jokowi, ternyata berkah
kotel efeknya itu dinikmati oleh Gerindra. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa Pak Prabowo Gibran didukung oleh banyak partai, tetapi Gerindra lah yang paling banyak mendapatkan berkahnya. Karena asosiasi Gerindra dengan Pak Prabowo adalah pendiri, ketua umum, ketua macam-macam kan dalam institusi Gerindra. Sementara partai lain seperti PAN, Demokrat, kemudian juga Golkar, kemudian partai-partai kecil ya non parlemen seperti PSI, PBB, termasuk partai baru seperti Gelora, itu data exit poll menunjukkan mereka minimal sekali mendapatkan insentif elektoral atas kemungkinan kemenangan Pak Prabowo secara landslide di dalam Pilpres kali ini. Oke, Bang Henry mungkin ada dari sisi partai politik sejauh ini, apakah ada kejutan di perolehan suara? Kalau saya melihatnya dari 3 provinsi ya justru ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Ya, Jawa Tengah ini kan sebetulnya memang kandang banteng. Walaupun kita memprediksi lama bahwa sangat mungkin kemudian di Jawa Tengah PDI Perjuangan akan unggul, tetap unggul dibandingkan Gerindra, walaupun pasangan nomor 3 bisa saja terlewati oleh pasangan 02, itu sudah diprediksi lama. Tapi kemudian Bali misalnya, yang kalau dari data kita ini memang agak tipis-tipis gitu ya, terutama Jawa Timur. Jawa Timur sudah 2 pemilu terakhir itu dikuasai oleh PDI Perjuangan dan PKB. Tapi nampaknya Gerindra lagi-lagi mendapatkan berkah dari Pak Prabowo ya, sehingga bisa nampaknya ya akan unggul di daerah tersebut. Dan kembali ke tentang Pilpres sih memang per saat ini ada 54,95% sudah data masuk. Ya. Pak Prabowo 59,32%, ini way too high dari apa yang saya prediksi gitu ya. Walaupun ya namanya angka yang ada ini. Tadi saya sudah jelaskan memang sulit sekali memang menembus benteng kekuasaan ya. Jadi memang 02 yang didukung oleh Pak Jokowi menurut saya menjadi hal utama. Bukan Pak Prabowo-nya, tapi kalau menurut saya faktor Jokowi yang bisa membuat pasangan 02 sedemikian tinggi gitu. Baik, Mas Haji mungkin pandangannya mengenai tadi kalau dikatakan way too high, terlalu tinggi, di luar dari prediksi dari Bang Henry. Tapi kalau LSI, apakah memang prediksinya juga seperti itu? Ya, kalau soal Pilpres, memang hasil survei terakhir kita menunjukkan bahwa Pak Prabowo sudah di angka 53,5%. Itu 8 hari menjelang hari H ya. Kalau kita mengikuti tren, ya, karena biasanya kita pollster ini biasanya memang kita taat pada hukum tren itu ya. Kalau trennya naik, memang biasanya sampai akhir naik ya. Jadi kalau kita mengikuti tren dalam 1 bulan terakhir dari Januari awal ke Februari awal itu ada kenaikan sebesar 7% ya. Dan kita membuat karena survei kita terakhir di tanggal 6, maka kita membuat sebetulnya model ya, prediksi atau formula untuk memprediksi hasil akhir dengan membuat semacam interval ya. Dengan interval yang kita hitung mulai dari dukungan yang diperoleh Pak Prabowo waktu survei terakhir kami, kemudian plus undecided voters plus error, memang angkanya paling tinggi maksimal di angka 58 waktu itu di survei kita. Jadi saya pikir ini memang bukan hal yang mengejutkan. Kemudian yang kedua adalah terlepas dari apakah tadi yang disampaikan oleh Bang Henry ya soal dukungan tadi Pak Jokowi, saya pikir ya itulah persepsi ya. Jadi persepsi memang istilahnya perception is more important than reality ya. Jadi tidak penting apakah secara resmi Pak Jokowi mendukung atau berkampanye untuk pasangan 02 atau kemudian secara perangkat misalnya bekerja untuk pasangan 02, tapi memang yang terjadi secara persepsi publik bahwa pasangan 02 adalah pasangan yang paling kuat asosiasinya dengan Pak Jokowi ya? Dengan approval rating yang baik. Ya. Ya, mungkin sambil diperbaiki dulu untuk clip on-nya dari Mas Aji ya. Habis baterai nih. Mas Pangi, baterai kalau saya kita masih tadi, banyak nih. Iya, silakan. Yang baterai masih banyak, Pak. Tadi sempat disinggung mengenai persepsi publik soal pasangan Prabowo Subianto Gibran ini paling dekat dengan
Joko Widodo karena approval ratingnya tinggi sejauh ini. Apakah Anda melihat itu menjadi juga sebagai salah satu faktor suksesnya Prabowo di hasil quick count lah sementara ini? Sebenarnya kalau kita lihat ya gejala waktu itu saya ingin mengatakan pertaruhan antara Jawa Tengah ini adalah pertaruhan antara Jokowi efek dengan Partai EDI dengan kekuatan mesin PDIP. Ini adalah pembuktian mana yang paling kuat, apakah memang bisa Jawa Tengah itu dijebol gitu dengan kekuatan center of kandidat. Jadi kekuatan mesin tidak lagi efektif. Nah, hasil kita di Jawa Tengah hari ini kan Anies Mohaimin 12%, Prabowo Gibran 53%, Ganjar Mahfud 34%. Dengan data ini berarti menunjukkan bahwa kekuatan Jokowi efek itu berjalan. Mesin partai akhirnya tidak ditaklukkan di kandang banteng di Jawa Tengah berdasarkan based on data kita di Jawa Tengah hari ini gitu. Nah, yang kedua adalah soal yang menarik sebetulnya selain untuk menguji tadi soal personalisasi kandidat Partai EDI, kemudian programatik yang mereka kucurkan. Yang kedua adalah isu-isu yang disampaikan di isi rakyat, isu-isu publik ya. Misalnya persoalan bagaimana BLT, Raskin, Bansos ya. Kemudian bantuan-bantuan selama itu dibanding isu-isu yang lain, isu-isu konstitusi, isu-isu nepotisme, isu-isu yang lain itu tidak efektif, berjalan efektif. Ini menunjukkan bahwa kalau dari yang kita katakan seperti ini menunjukkan bahwa kekuatan isu itu sangat penting. Saya membaca isu misalnya makan siang gratis ya, makan susu gratis dan seterusnya. Itu isu-isu yang betul-betul ternyata itu yang menjadi efektif bagi masyarakat. Jadi dari isu-isu elit yang langitan tadi itu bisa ditaklukkan oleh isu programatik yang betul-betul bersentuhan dengan jeroan isi rakyat. Nah, ini pembuktian bahwa 78% penghasilan kita kan masih di bawah 700.000 rata-rata hasil survei nasional kita. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan Gerindra. Gejala ini sebenarnya sudah kita temukan di bulan Agustus bahwa Prabowo efek itu lebih besar daripada Gerindra efek. Nah, ketika itu yang dilakukan oleh Prabowo maju sebagai calon presiden, otomatis mau tidak mau, suka tidak mau, tidak suka, itu yang namanya Gerindra pasti akan mendapatkan keberkahan yang paling besar. Karena Prabowo efeknya lebih besar daripada Gerindra efeknya. Nah, yang kita tangkap dari hasil survei hari ini misalnya, kalau Gerindra sudah bisa menyalip PDIP, itu kan membuktikan bahwa memang gejala bahwa Indonesia itu masih besar orang alasan memilih calon presiden itu masih besar center of kandidat ketimbang alasan pilihan partai. Nah, itu yang membantu kemudian membuat Gerindra mendapatkan efek itu yang tidak dimiliki efektif dan efisien oleh Ganjar, PDIP, kemudian Anies dengan partai pengusungnya. Nah, ini yang kemudian gejala ini sebetulnya sudah kita temukan walaupun waktu itu rentangnya belum angka margin of error bahwa Gerindra leading gitu di bulan Juli dan Agustus kemarin gitu. Nah, ini yang terakhir adalah soal temuan kita menunjukkan dari konteks ini adalah soal terakhir itu adalah bagaimana kita ingin mengatakan bahwa Indonesia itu isu-isu partai-partai itu masih dianggap tidak terlalu penting. Ya, isu yang lebih penting adalah isu yang langsung bersentuhan dengan jeroan isi rakyat. Nah, itu yang dipahami oleh Prabowo Gibran saya lihat agak mampu untuk mengambil empati, meyakinkan pemilih bahwa mereka memainkan isu-isu yang betul-betul berurusan dengan isu rakyat gitu. Mas Haji tadi sedikit gantung mungkin ingin melanjutkan? Ya, saya melanjutkan soal posisi Gerindra yang naik. Saya pikir bukan hanya faktor Gerindranya, tapi kita hitung juga faktor blunder yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ya. Jadi memang satu sisi ada efek Prabowo atau yang disebut tadi kotel efek. Kemudian kita menghitung juga ada efek Jokowi ya. Karena efek Jokowi itu terbaca dari survei yang kita laksanakan dari September ya ke Februari ya. Jadi mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu mulai mengalami perubahan ya. Jadi yang semula memang mayoritas memilih PDIP sebagai partai yang didukung dalam pileg, kemudian mulai secara perlahan sampai ke Februari mulai terbagi ke Gerindra. Jadi ada efek Jokowi. Yang ketiga adalah kita harus melihat juga secara jernih positioning yang kemudian dilakukan oleh Gerindra ya. Sejak awal ketika mereka bergabung dalam kabinet Jokowi, itu kemudian bahasa yang diangkat adalah bahasa rekonsiliasi. Rekonsiliasi, bahasa persatuan ya, bahasa kerukunan dan lain-lain ya. Ternyata dalam survei yang kita kerjakan ya, narasi rekonsiliasi, narasi persatuan, narasi kerukunan ini memang cukup kuat daya tariknya ke pemilih secara mayoritas. Nah, ini yang saya pikir salah satu yang kemudian menguatkan branding atau positioning Gerindra secara umum ke pemilih. Yang kedua adalah kita harus mengukur juga blunder yang dilakukan oleh PDIP ya. Jadi kalau kita lihat dari kronologis dari rentetan survei yang kita kerjakan, sebetulnya memang
pemilih Jokowi sejak awal ini adalah pemilihnya PDIP ya. Tapi ketika Oktober ya, ketika deklarasi Gibran sebagai cawapres, kemudian PDIP memilih untuk berseberangan, melakukan kritik yang keras terhadap Pak Jokowi. Ini yang kemudian akhirnya secara perlahan membuat dukungan terhadap PDIP menurun ya. Baik. Termasuk dukungan terhadap PDIP di kantong-kantong wong cilik ya. Kita tahu sejak dulu PDIP punya pemilih loyal di basis wong cilik ya. Basis pemilih yang kalau kita lihat secara status atau tingkat pendapatannya kurang lebih sekitar 2 juta per bulan ya. Di kantong pemilih yang populasinya mencapai 45% ini sejak 2 kali pemilu ini adalah basis dari PDIP. Baik. Ya. Sayangnya memang program-program pemerintah pusat, pemerintahan Pak Jokowi, apakah bansos, PIP, kemudian KIS dan lain-lain yang terakhir banyak dibuat oleh Pak Jokowi, ini terasosiasinya semakin kuat lari ke Gerindra, sehingga ini yang kemudian membuat basis pemilih PDIP di pemilih kelas bawah ini semakin berkurang. Oke, itu jadi satu catatan untuk PDIP yang dikatakan mendapatkan pukulan telak lah kalau bisa dibilang di Pilpres kali ini, Mas Hanta. Mungkin kalau kita melihat di Pilpres lalu, ketika sudah ada angka yang begitu besar seperti ini, lalu ada pernyataan menolak hasil pemilu waktu itu, lalu kemudian apakah kemudian Anda melihat itu bisa terjadi di Pilpres kali ini, atau memang menerima hasil itu lalu kemudian mengakui kekalahan dan mengakui kemenangan dari kubu lain? Saya melihat tidak se ekstrim 5 tahun yang lalu ya, dugaan saya, karena ini ada tiga kandidat, petanya tripolar, ada pilihannya. Biasanya quick count yang kita lakukan ini dengan menjunjung tinggi kredibilitas dan kemudian kedisiplinan dalam metodologi dan seterusnya, termasuk orang seperti Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar, yang dalam konteks ini Mas Anies itu sangat paham dengan metodologi survei dan sebagainya. Dugaan saya ya tidak sampai se ekstrim itu, tapi mungkin ada catatan kemungkinan ada titik kelemahan, apakah titik-titik pelanggaran atau apa, mungkin iya. Tapi memang ada pilihan bagi yang tidak atau yang kalah, bisa jadi akan menyampaikan pidato seperti apa, karena bagi Pak Anies dan Pak Ganjar menurut saya ada posisi masih muda, punya potensi lebih besar di 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu sangat besar sekali peluangnya ke depan. Termasuk Pak Prabowo kan kalah 2 kali, kemudian 2 kali jadi capres kalah, kemudian di usia justru sekarang menangkan pertarungan. Saya kira Pilpres kali ini tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Nah, saya ingin nambahkan sedikit, Mas Alpat. Dari sisi tadi dari partai ya, dari faktor kemenangan mungkin ya, tanda petik ya, karena versi quick count paling tidak per data survei kami sudah lebih dari 60% di dashboard saya, kisarannya masih 59%. Paslon 2 ini diperkirakan 58 sampai 59% mungkin ya, maksimal 60, jadi 58 sampai 60%. Nah, banyak faktor, tentu multifaktor. Nah, kami di exit poll menanyakan ada faktor-faktor kenapa dia memilih Prabowo Gibran itu. Di 30% karena pasangan Prabowo Gibran itu ada dinilai sosok yang tegas dan berani, Pak Prabowo-nya. Yang kedua, karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi 21,9%, karena pilihan partainya. Jadi ada karena Gerindra, karena PAN, karena Demokrat 13%. Terakhir karena program makan siang gratis itu 10,7%. Karena image gimmick gemoy itu ada juga, tapi cuma 5%. Jadi multi itu kalau berdasarkan data survei. Saya menambahkan data kualitatifnya. Faktornya memang ada beberapa ya. Ada 2 orang, kita akan menyimpulkan faktor Pak Jokowi. Menurut saya dua-duanya. Ada faktor Pak Prabowo dan faktor Pak Jokowi yang bergabung, berfusi, rekonsiliasi, faktor utamanya. Jadi kalau saya menggunakan nama, ini faktor kemenangannya karena faktor Prabowo Widodo atau Joko Subianto. Karena separuh pemilih 2019 yang lalu, ini masih bertahan pemilih Pak Prabowo. Ada cross tabulasinya di survei kami pemilih 2019 yang lalu, itu pemilih yang pemilih Pak Jokowi dan pemilih Prabowo itu bergabung. Jadi dari pemilih Pak Jokowi pada tahun 2019 yang lalu, mayoritas bermigrasi yang sebelumnya ke Ganjar Pranowo, pelan-pelan tapi pasti sampai trennya per hari ini itu bergeser ke Prabowo Subianto. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemilih Pak Jokowi, pemilih Pak Prabowo sekali yang masih stabil. Misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu kan pemilih Pak Prabowo. Sebagian ada berpindah ke Anies misal bermigrasi. Tapi itu eksodusnya tidak terjadi seperti pemilih Ganjar ke pemilih ke Prabowo. Jadi ada 2, stabilnya
dukungan kepada Prabowo dibandingkan pemilu sebelumnya kalau kita cross tabulasi di data kami. Jadi pemilih Prabowo itu masih 60-an% bertahan. Nah, ditambah pemilih Pak Jokowi 2019 yang lalu itu bergeser lebih banyak ke Prabowo. Jadi gabungan. Gabungan. Faktor apa? Faktor rekonsiliasi atau faktor fusi. Yang kedua baru faktor Jokowi tadi, Jokowi efek karena tingkat kepuasan pada Pak Jokowi 80%, sehingga itu memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada migrasi otomatis. Migrasi dari pemilih-pemilih yang saya katakan tadi, Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi basisnya Pak Jokowi, dan kita tahu Jawa Timur, Pak Prabowo juga lumayan di tapal kuda dan sebagainya, itu bergabung. Jadi dua kekuatan tanda petik ya. Begini, 10 tahun terakhir di Indonesia itu ada dua raksasa politik elektoral kita. Tidak bisa kita bantah, yaitu Jokowi dan Prabowo. Mereka bertarung. Nah, di 2024, dua raksasa tanda petik ini bersatu, meskipun tidak 100%. Nah, fusi bersatu, tadi ya? Fusi itu, faktor fusi ini yang membuat mereka bersatu dari sisi pemilih, dari sisi kantong-kantong elektoral. Itu faktor yang paling determinan menurut saya. Baru faktor-faktor lainnya, ada partai politik, ada gemoy, ada sosialisasi, ada lain dan sebagainya. Gitu. Prof Burhan, kalau kita lihat tadi mengambil pernyataannya Mas Hanta, ada bergabungnya kedua kekuatan elektoral besar, Prabowo dan juga Jokowi, yang kemudian membuat lawan politik lainnya, Anies dan juga Ganjar, seakan redup begitu. Nah, apakah memang ini karena faktor itu semata, atau memang ada kesalahan strategi kampanye yang dilakukan oleh kedua lawan? Jadi begini, kalau kita lihat data overtime, itu terlihat yang awalnya paling mendominasi kelompok loyalis Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Cuma Ganjar ini tidak membangun personal branding sendiri. Dia mendapatkan elektabilitas tinggi sepanjang 2022 itu karena memakai strategi co-branding dengan Presiden Jokowi yang populer. Nah, ketika Presiden Jokowi akhirnya memberikan semacam last minute blessing kepada Gibran untuk menjadi pendamping Pak Prabowo, terjadi divergent. Pendukung Pak Mas Ganjar yang berasal dari segmen loyalis Presiden Jokowi itu hijrah secara elektoral ke Pak Prabowo. Nah, pada saat yang sama, PDI Perjuangan justru melakukan serangan frontal kepada Presiden Jokowi. Dan menurut saya itu fatal. Karena PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo selama ini mendapatkan berkah secara elektoral dengan Presiden Jokowi. Dan ketika serangan itu dilakukan, itu malah memberi semacam promosi gratisan buat loyalis Jokowi untuk segera meninggalkan PDI Perjuangan dan Ganjar. Dan itulah yang terjadi sejak November sampai hari ini. Jadi saya sebut fatal karena ketika Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan melakukan serangan frontal kepada PDI Perjuangan, kepada Presiden Jokowi, itu saat yang sama mereka pindah dari kolam besar, yaitu mereka yang puas sama Pak Jokowi 80%, ke kolam kecil yang tidak puas, cuma sekitar 20%. Sayangnya kolam yang kecil itu sudah ada yang punya, namanya Anies Rashid Baswedan. Jadi ini seperti blunder fatal. Jadi ibarat gol bunuh diri dan Prabowo Subianto menikmati hasilnya. Karena 80% tadi kemudian dimonopoli oleh seorang Prabowo Subianto. Sementara Mas Ganjar masuk ke kolam kecil yang cuma 20% baseline-nya, dan saat yang sama sudah ada pemiliknya. Itu yang menurut saya fatal. Tapi menurut saya begini, Alfat ya, apa yang kita ketahui sekarang dan apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yang pertama, yang sudah kita ketahui sebelum hari ini adalah Prabowo landslide unggulnya, tetapi tidak konklusif apakah Prabowo menang 1 putaran atau 2 putaran. Nggak banyak loh lembaga yang berani merilis hasilnya di atas 50%. Ya, nggak banyak. Banyak yang waktu itu sebagian juga rilisnya bahkan ada yang menempatkan 0,3 atau 0,1 yang unggul. Hari ini menjawab bahwa Prabowo unggul. Tetapi yang tidak terjawab oleh beberapa lembaga yang prediksinya benar, entah itu indikator, poll tracking atau LSI DNJ, adalah keunggulannya bahkan lebih tinggi dibanding upper estimate yang ditetapkan. Upper estimate survei saya 56%. Ini bisa 57-58%. Bisa jadi 59%. Itu yang kita tidak ketahui hari ini, baru terjawab. Yang kedua adalah, ini menarik, misteri. Efek Presiden Jokowi sangat terang benderang bagi kemenangan landslide Prabowo Gibran, tetapi tidak linier dengan PSI. Jadi PSI kita tahu dipimpin oleh putra presiden, dan survei
benar memprediksi bahwa PSI hari ini kemungkinan besar tidak lolos. Exit poll mengkonfirmasi itu. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, misteri yang harus dijawab oleh akademisi adalah what went wrong dengan PSI. Kenapa efek Presiden Jokowi itu tidak sama dengan berfungsi di PSI, Pilpres, gitu. tapi tidak berfungsi di PSI. Tentu kita harus menunggu hasil, tapi model prediktif saya menyatakan PSI most likely tidak lolos. Dan kalau itu yang terjadi, berarti masyarakat tidak serta-merta mengikuti garis Presiden Jokowi, meskipun Presiden Jokowi terang benderang kan, beberapa hari terakhir kan makan bareng sama elit PSI, tetapi ternyata tidak ditangkap oleh loyalis Jokowi. Baik, nanti itu menarik. Yang menjadi sebuah misteri, ada beberapa hal yang berfungsi, ada beberapa hal yang tidak ternyata. Ada misteri lain juga sih. Ada misteri lainnya. Nah, itu di-keep dulu. Nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya karena nanti Presiden Pilihan Rakyat akan kembali berlanjut bersama rekan saya Andromeda Merkuri dan juga Tisa Noveni. Usai jeda kami kembali saat lagi. Tetap bersama kami dalam Presiden Pilihan Rakyat.